Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Agung Alaminurul Amanah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sinopsis Tari Zamenhof. Dalam bahasa Indonesia, Tari Zamenhof berarti adalah bintang-bintang di langit. Film ini mengisahkan tentang anak laki-laki istimewa yang mengalami kelainan disleksia. Disleksia sendiri adalah kelainan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam belajar karena ada gangguan pada otak sejak lahir. Karena kelainan itu, anak laki-laki ini tak mampu membaca meskipun sudah kelas 3 SD. Sering dimarahi guru, orang tua karena dinilai malas belajar. Amir Khan sendiri yang menyutradarai dan memproduksi film ini yang tayang perdana pada tahun 2007. Film ini ditulis oleh Amole Bute yang bekerja sama dengan istrinya. Setelah tayang Tari Zamenhof mendapatkan banyak penghargaan dan perhargaan bergengsi. Diceritakan anak seorang laki-laki yang duduk di bangku sekolah dasar bernama Ihsan Nandishore Awasthi. Ihsan adalah seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik. Bahkan Ihsan sering dicap sebagai anak yang bodoh, nakal, dan malas oleh gurunya. Bukan hanya itu saja, Ihsan juga memiliki kesulitan dalam membaca maupun menulis. Padahal semua teman-teman sekelasnya sudah pandai membaca dan memahami pelajaran. Ihsan kesulitan mengenal huruf, misalnya sulit membedakan antara D dengan B atau P. Ihsan juga susah membedakan suku kata yang bunyi hampir bersamaan, yaitu misalnya top dengan pot atau ring dengan sing. Bukan hanya itu, Ihsan juga sering menulis huruf secara terbalik hingga membuat orang-orang yang membaca kesulitan untuk memahami tulisan dari Ihsan tersebut. Karena kekurangan Ihsan tersebut, dia pun sering mendapat nilai yang buruk di sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR. Akibatnya Ihsan menjadi langganan hukuman dari guru-guru tersebut. Namun orang tua Ihsan tidak mengerti akan kelebihan Ihsan dan memindahkan Ihsan ke sekolah lain memiliki kurikulum lebih disiplin. Ihsan pun yang awalnya adalah anak yang ceria, kini menjadi anak pemurung. Akibatnya tertekan dan jauh dari keluarganya di sekolah itu. Walau dicap sebagai murid yang bodoh, Ihsan sangat pandai menggambar dan melukis, bahkan buku sekolahnya pun penuh dengan gambar hasil karyanya sendiri. Kelebihan Ihsan diketahui oleh Ram, yaitu guru kesenian pengganti di sekolahnya yang baru. Guru Ram pun menemukan bahwa Ihsan memiliki kelainan disleksia. Bersama Guru Ram, Ihsan berusaha belajar sesuai dengan kesukaan dan kemampuannya. Ihsan pun sedikit demi sedikit menjadi lebih ceria. Bahkan Ihsan berhasil menciptakan lukisan yang sangat indah di sebuah kompetisi dan membuat orang tuanya bangga dan terkejut oleh lukisan Ihsan tersebut. Bahkan Ihsan sempat dibandingkan oleh orang tuanya sendiri, yaitu oleh kakaknya yang bernama Johan. Karena Johan sendiri memiliki karakter yang bersifat baik, cerdas, dan sangat mematuhi apa yang guru perintahkan. Dan maka dari itu Ihsan penuh dengan ketidakpedean dalam hidupnya. Maksudnya itu selalu grogi dan tidak ada dorongan untuk semangat. Dan orang tuanya sendiri bahkan tidak menyadari kelainan Ihsan, yaitu yang mengalami disleksia sendiri. Melainkan orang tuanya tidak tahu lah anaknya sendiri itu mengalami kekurangan. Maka dari itu Ihsan selalu ditekan oleh orang tuanya agar bisa belajar dan pintar dan harus juara terus seperti kakaknya Johan. Maka dari itu anak seperti itu tidak boleh ditekan ataupun dikekang, agar anak tersebut
tidak melonjak gitu yang dialaminya, yaitu disleksianya, melainkan anak tersebut mengajarkannya yaitu harus kalem dan tidak kasar, harus teliti dan bagaimana kita memanjanya, seperti itu. Dan di waktu itu seorang ayahnya Ihsan yang bekerja di luar kota, sebalik dia kerja di luar kota tersebut, ayahnya menemukan suatu surat dan akhirnya membuka bahwa diisi surat tersebut ada surat pemborosan, yaitu surat Ihsan, dan yang membuat itu kakaknya. Dan Ihsan waktu makan itu dipanggil seorang ayahnya, dipanggil. Apakah betul yang menulis ini Ihsan? Karena bapaknya sendiri tidak percaya bahwa Ihsan sendiri tidak bisa menulis ataupun membaca. Karena Ihsan suruh jujur siapa yang menulis, Ihsan jujur, yang menulis adalah kakaknya tersebut. Jadi intinya begini, dalam anak disleksia sendiri kita harus sabar dalam menghadapi, dan kita harus tabah dalam mengajarkan sesuatu. Dan anak yang memiliki disleksia sendiri, kita harus teliti dan open lah terhadap anak tersebut. Kita tidak bisa bergerusuh terhadap mengajarkan pelajaran apapun yang ada di dalam anak yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu yang terutama disleksia. Maka kita sendiri harus lebih menghargai lah kalau semuanya teman kita ada yang seperti itu atau yang lambat belajar. Bukan berarti dia bodoh, emang secara kelainan, secara lahir mereka memiliki otak yang memiliki kelainan sendiri. Ada yang lahir itu langsung otaknya menangkap semua pelajaran ataupun apa gitu. Ada juga yang masih suka bermain, tidak suka memikir dan mementingkan pola pikirnya sendirilah, seperti itu. Dan kita harus menghargai, atau jangan sampai ucapan atau kita itu timbul seperti kata kamu bodoh, kamu gini. Itu bukan kayak gitu ya cara menangani tersebut, melainkan kita harus sabar dan tabah dan mengajari secara perlahan. Itulah cara anak disleksia bisa memahami apa yang kita pelajari, begitu. Dan semakin kita semakin kita tekan anak tersebut, dia semakin tidak bisa belajar dan semakin tambah buruk hari demi hari. Maka cara menangani dan menghilangkan disleksia sendiri yaitu tadi harus tabah dalam mengajarkan suatu pelajaran yang sulit maupun yang mudah kepada anak tersebut. Yang seperti saya ceritakan tadi, yaitu Pak Amir kan sendiri guru yang sangat disayangi oleh Ihsan, dan guru yang sangat memahami karakter Ihsan sendiri. Dan guru tersebut sangat sayang pada Ihsan, karena Pak Ram sendiri dia pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Ihsan. Maka dari itu Pak Ram sendiri menyelidiki lah kenapa anak ini bisa begini atau kenapa. Dan Pak Ram sendiri yaitu terpaksa turun tangan ke rumah Ihsan sendiri. Dan di dalam kamar Ihsan yang ditemukan oleh Pak Ram sendiri yaitu banyak sebuah gambaran yang sangat kreatif. Bahkan Pak Ram sendiri sempat berdebat oleh orang tua Ihsan, dan orang tua Ihsan mengatakan bahwa Ihsan ini anak yang nakal, bodoh dan pemalas dan sebagainya. Bahkan Pak Ram sendiri menjelaskan kepada orang tua Ihsan tidak percaya bahwa Ihsan memiliki
kebutuhan khusus gitu, seperti disleksia itu. Dan orang tuanya pun tidak percaya. Bahkan Pak Ram sendiri menjelaskan panjang lebar dan tidak mempercayai gitu, tidak orang tua dari Ihsan tidak percaya bahwa anaknya itu adalah penyandang disabilitas. Maka dari itu Pak Ram sendiri membuat acara dalam sekolah tersebut, dalam asrama yang seperti saya ceritakan tadi, membuat acara lukis itu antar sekolah ya, antar sekolah. Dan waktu antar melukis itu, antar sekolah maksudnya, yang dimenangkan oleh Ihsan sendiri, yang paling bagus lah di lukisan tersebut. Maka dari itu yaitu membuat acara melukis antar sekolah, yang lukisan tersendiri, lomba tersendiri yang dimenangkan oleh Ihsan dan Pak Ram tersebut. Dan oleh karena itu Ihsan mendapatkan hadiah oleh kepala sekolah. Bahkan kepala sekolah sendiri sangat meragukan Ihsan gitu. Dan nyatanya Pak kepala sekolah tersebut
terharu lah, mungkin gak nyangka bahwa Ihsan punya kelebihan dalam pola pikirnya sendiri gitu. Dan maka dari itu orang tua dari Ihsan sangat sangat terharu lah dalam kehebatan anaknya tersebut. Gak nyangka gitu anaknya bisa hebat itu, dan tidak tidak yang seperti apa yang dipikirkan oleh orang tuanya, kayak yang orang tuanya bilang bodoh, malas ataupun apalah. Padahal tidak seperti itu. Nah kan Ihsan memiliki kelebihan sendiri ataupun keistimewaannya sendiri dalam belajar. Dan pesan saya begini, jangan kita membanding-bandingkan seseorang. Jangan membanding-bandingkan seseorang, dan setiap anak pun lahir memiliki keistimewaannya tersendiri dan kelebihannya sendiri sejak lahir. Maka kita tidak boleh membandingkan anak A dan anak B. Belum tentu yang anak A tersebut bisa seperti B, dan anak B sendiri belum tentu bisa seperti A. Maka dari itu kita semua punya kekurangan dan kelebihan tersendiri. Jangan kita memandang rendah seseorang. Dan kesan saya sendiri adalah saya begitu sangat terharu ya lihat video ini, karena bisa menambah wawasan satu dan bisa memahami karakter seseorang gitu. Gimana kita saya sendiri itu gimana ya, jangan sebutan itu sangat kok bisa sih gitu, penuh tanda tanya gitu. Saya sangat terharu dan saya lebih menambah pengetahuan saya dalam video ini. Saya betul-betul saya sangat mengamati dalam video ini gitu. Kayak yang gimana ya, mendorong saya agar lebih pede ataupun tidak sungkan gitu dalam dalam kita itu mengasih tahu bakat kita ya. Kita gak usah malu-malu ataupun apa gitu, timbulkan selagi mempunyai bakat yang Anda bisa, padahal yang dianggap orang sepele. Tidak usah malu ataupun tidak enak kepada seorang begitu ya. Kita tidak boleh putus asa dalam hal apapun itu, dan kita harus semangat dan selalu berkarya. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata ataupun kurang tepat atau kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.